Tulisan-tulisan gua adalah obat buat diri gua sendiri. Ya, karena setiap kali selesai menulis, setiap kali gua bikin kata-kata, gua merasa jauh lebih sembuh dari sebelumnya. Mungkin kalian ngira gua ini anak sastrawan banget, atau kalian ngira gue ini benar-benar anak yang introvert atau gak punya pergaulan dan gak punya teman. No, salah. Gue sama kalian. Gue juga banyak punya teman. Gue juga banyak punya kehidupan. Sama persis sama kalian semua. Gue bukan orang yang introvert banget, bukan. Gue juga bukan orang yang extrovert banget. Setiap kali gue selesai nulis, gue merasa jauh lebih sembuh dari sebelumnya. Karena gue sering terluka, sering banget. Jadi gue sering nulis. Ya namanya habis dilukai, ya diobati. Simple sih sebenarnya. Jadi kalau kalian berekspektasi tentang gua, kalau kalian ngarepin gua nulis ya kata-kata yang bagus banget tuh gua nggak bisa. Gua ini bukan tipikal orang yang nulis yang ngikutin kaidah-kaidah penulisan pada umumnya. Yang ngikutin kaidah-kaidah penulisan yang benar gitu gua nggak bisa. Gua nggak bisa kayak gitu. Gua nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Gua cuman ngenalin rasa, bukan tulisan, bukan kaidah penulisan, apalagi tata cara. Menggunakan kata yang baik dan yang benar tuh gua nggak tahu, gua nggak bisa, gua juga nggak paham. Yang gua tahu cuma itu. Setiap kali gua bikin kata-kata, gue lebih sehat sebelumnya. Gue jauh lebih sehat sebelumnya. Apalagi habis baca komentar-komentar kalian, jauh banget. Gue merasa perjuangan gue tuh kayak terbayarkan gitu. Gue merasa perjuangan gue selama ini, ya, tahun 2018 pertama kali channel ini dibangun, dan luka-lukanya tuh masih hangat. Dan ya, banyak banget di situ tuh, banyak banget kenangan, banyak banget kejadian, banyak banget hal-hal yang menyakitkan di tahun 2018 dan 2019. Dimana itu menjadikan gue jauh lebih kuat. Sebelum gue kenal dia, gue ini sosok yang periang, sama aja sama kalian semua. Tapi setelah ada dia, gue dijadikan sosok yang lebih puitis. Gue dijadikan sosok yang puitis, tapi dia gak mau dengarkan gua yang lagi berpuisi. Gak ngerti, gak paham. Gua juga gak tahu salah gua di mana. Gua sering nyebutnya sosok di balik alasan. Dia udah gak ada sekalipun, dan dia udah gak ada di samping gua sekalipun. Bahkan gua juga gak tahu kabarnya gimana. Tapi dia bisa tetap jadi hebat, tetap bisa menghebatkan gua. Setiap kali puisi selalu ada wajahnya. Setiap kali gua bikin puisi, selalu aja nama dia yang ada di pikiran gua. Kalau sekarang gua bisa ketemu lagi, cuman mau bilang makasih. Makasih ya, udah jadi alasan untuk gua mulai semuanya. Tadinya puisi-puisiku buat kamu,
Tapi sekarang banyak yang suka dan banyak juga yang relate pula. Orang-orang bilang kamu tuh beruntung bisa menjadikan aku sosok yang seperti ini. Tapi menurut aku, kamu gak ada bersyukurnya sama sekali. Gua bingung harus seperti apa lagi. Gua udah seperti ini, tapi tetap aja kamu udah gak bisa balik lagi sama aku. Gua gak tahu. Benar-benar gak tahu. Maaf ya. Jadi gua yang curhat. Boleh dong sesekali. Biar gak kalian terus. Ya sesekali bolehlah curhat. Coba kalian dengerin gua curhat. Ya kalau memang ngebosanin ya skip aja videonya, tonton yang lain. Jangan tonton yang ini. Orang-orang banyak banget yang ingin di posisi gua. Tapi orang-orang gak paham luka yang gua alamin. Gua pernah di posisi dimana gua tuh gak ada yang nge-push gua lagi tuh, gak pernah. Dan gua tuh hanya bisa nulis, cuman bisa bikin puisi. Sampai orang-orang ngira, sampai dia bilang gini, ya lu laki-laki kenapa nulis yang gituan? Kan banyak konten-konten yang lain yang bisa lu buat. Emang jadi laki-laki tuh harus galau, harus ngingat kenangan gitu kan? Enggak juga. Ya awalnya tuh gua dari SMP tuh hanya suka nulis puisi. Gua dari SMP suka nulis puisi dan gua tuh gak suka kalau yang ngebacain di depan orang tuh gua gak suka banget kayak gitu. Tapi gua suka nulis. Gua nggak juga ngerti ini puisi atau bukan. Gua nggak ngerti banget sama pikiran orang. Sumpah gua nggak ngerti banget. Sebenarnya gua nulis ini ya ini tentang hobi gua, ini loh hobi gua gitu loh. Bukan seharusnya apa yang gua tulis, apa yang gua bikin diksi-diksinya itu cuman hobi gua. Lu harus paham gimana hobi gua. November tahun 2018 channel ini gua bangun. Ya dari situ gua cuman nulis kata-kata. Gua tulis kata-kata tuh nggak gua bacain, gua tulis pakai aplikasi gitu. Gua kemarin subscriber gua cuman berapa, 100-an 200-an gitulah. Yang nonton pun cuman ada 20, yang paling dikit ya orang 8 gitu. Ya gua sih kemarin gak berharap banget YouTube ini akan gua kembangin gitu. 2019 tuh subscriber gua naik sebanyak 900 kalau nggak salah. Itu belum dimonetisasi itu. Dan di awal 2020 akhir 2019 subscriber gua tuh nyampe sampai 1000-an gitu. Dan di situ gua daftar AdSense dan gua penuhin syarat-syaratnya semua. Dan alhamdulillah di awal 2020 tuh YouTube gua tuh dimonetisasi. Gua daftar di AdSense udah 3 kali ditolak-tolak terus karena alasan tuh banyak banget copyright. Dan gua bangun channel ini ya semuanya tentang puisi-puisi gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun udah sampai ke 1700.
gue pertama juga nggak nyangka, kok bisa, gue benar-benar nggak ngerti. Dan buat seseorang yang dibalik alasan, dan buat seseorang dibalik adanya YouTube ini, dan seseorang dibalik puitisnya gue cuman berterima kasih sama lo. Makasih ya udah menjadi alasan selama ini. Cuman mau nyampaikan salam aja. Kalau misalkan kamu dengar ini, orang-orang di sana banyak yang kagum sama aku. Banyak banget. Tapi dia salah. Harusnya dia kagum sama kamu. Kalau misalkan kamu dengar ini, aku cuma mau bilang satu hal. Makasih.